Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyimak video tentang profil kelas kita, yaitu kelas 5 Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu kita teladani. Selamat menyimak. Bagi Sayyidah Zainab, kekayaan tidak boleh dinikmati sendiri, sementara di luar sana masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki pekerjaan. Nama beliau adalah Zainab. Beliau putri dari Jahsy bin Ri'am bin Asad bin Khuzaimah. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Nama asli Zainab adalah Barrah, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Zainab setelah sah menjadi istri beliau. Sayyidah Zainab lahir 20 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Nasabnya sangat mulia karena beliau adalah sepupu Rasulullah. Ayahnya Jahsy termasuk pemimpin Quraisy yang dermawan dan berakhlak baik. Sayyidah Zainab dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat, sehingga tidak heran jika orang-orang Quraisy menyebutnya dengan perempuan Quraisy yang cantik. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab adalah istri Zaid bin Harisah, mantan budak yang telah dimerdekakan dan diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Beliau sendiri yang menyarankan pernikahan itu. Akhirnya mereka bercerai. Setelah masa iddahnya habis, Rasulullah melamarnya. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini untuk membatalkan tradisi yang ada saat itu, bahwa anak angkat tidak seperti anak sendiri, yang mantan istrinya tidak boleh dinikah. Pernikahan tersebut terjadi pada 5 Hijriyah. Saat menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Zainab berumur 35 tahun dan mendampingi Rasulullah hingga beliau wafat. Semasa hidupnya, Sayyidah Zainab dikenal sebagai perempuan yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan, terkhusus bagi para masyarakat kurang mampu. Hal ini beliau lakukan oleh Zainab dengan cara menyisihkan sebahagian kekayaannya dari hasil bisnis kerajinan kirbah miliknya. Kirbah adalah sejenis kerajinan tempat air yang digunakan sebagai tempat minum, dan ada juga yang digunakan sebagai alat penyiram tanaman yang terbuat dari kulit binatang. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah menyukai jenis kerajinan ini. Suatu hari, beliau mengunjungi sebuah rumah milik sahabat Ansar bersama salah seorang sahabatnya. Beliau berkata kepada pemilik rumah itu, "Jika engkau memiliki air di tempat dari kulit ataupun kirbah sisa tadi malam, berikanlah kepada kami untuk meminumnya. Jika tidak, biarkan kami meminumnya dari aliran airnya langsung." Memang pada saat itu, kerajinan kirbah tidak begitu rumit, tetapi butuh kesabaran dan ketelitian dalam pengolahannya. Peralatannya masih sangat sederhana dan murni mengandalkan keterampilan tangan. Kulit kambing yang telah disamak dikeringkan lalu dijahit menjadi kirbah dan dijual di pasar. Sebagai hasil dari penjualan kirbah tersebut, disedekahkan oleh Sayyidah Zainab dan digunakan untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang memiliki potensi untuk menggeluti di bidang yang ia tekuni sebagai upaya memberdayakan masyarakat. Sayyidah Aisyah begitu kagum dengan sosok si Sayyidah Zainab. Beliau menyampaikan pujiannya dengan mengatakan, "Zainab adalah pengrajin yang kreatif. Beliau menyamak dan memani, lalu hasilnya ia sedekahkan." Sayyidah Zainab menekuni usaha itu sampai ajal menjemputnya pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Bagi Sayyidah Zainab, kekayaan tidak boleh dinikmati sendiri, sementara di luar sana masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki pekerjaan. Beliau membagi kekayaannya menjadi 2 bahagian. Satu bahagian untuk keluarganya dan satu bahagian yang lain untuk disedekahkan dan memberi pelatihan. Bahkan beliau menolak pemberian dari siapapun, termasuk uang tunjangan dari khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab.
Sebagaimana dikisahkan bahwa suatu ketika saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau mengirimkan uang tunjangan kepada si Sayyidah Zainab dari kas negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada istri-istri Rasulullah yang lain, yaitu sebanyak 12.000 dirham. Setelah uang itu diterima, Sayyidah Zainab berujar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Umar. Saudara-saudara saya, Ummul Mukminin yang lain lebih berhak menerima uang ini. Lalu sahabat yang mengantarkan uang tersebut berkata, semua uang ini untuk Anda wahai Ummul Mukminin. Sayyidah Zainab lantas berkata, Subhanallah. Sayyidah Zainab menutup uang itu dengan sehelai baju seraya berkata kepada utusan Sayyidina Umar itu, ikatlah, lalu lemparlah baju ke ikatan itu. Sayyidah Zainab mengambil uangnya lalu mensedekahkan kepada kerabat, sanak famili dan anak-anak yatim. Hingga Barzah binti Rafi' berkata kepada Sayyidah Zainab, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Anda wahai Ummul Mukminin. Demi Allah, kami mempunyai hak untuk mendapatkan uang dirham ini. Maka Sayyidah Zainab berkata kepada Barzah, bagianmu uang yang ada di bawah baju itu, ambillah. Ia membuka baju yang dimaksud oleh Sayyidah Zainab. Ternyata di bawahnya ada uang 85 dirham. Kemudian Ummul Mukminin mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tidak lagi menerima pemberian Umar lagi setelah tahun ini. Karena kegemarannya dalam bersedekah itulah Sayyidah Zainab dikenal antara istri-istri Rasulullah sebagai perempuan yang paling panjang tangannya, yaitu julukan bagi orang yang gemar bersedekah. Rasulullah bersabda, di antara kalian yang paling cepat bertemu denganku adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah berkata, lalu kami saling memanjangkan tangan kami dan Sayyidah Zainab adalah yang paling panjang tangannya karena kegemarannya dalam bersedekah. Sayyidah Zainab wafat di usianya yang ke-53 dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sebelum meninggal, Sayyidah Zainab berpesan agar jenazahnya dibawa ke pemakaman dengan tandu ataupun kerenda yang tertutup. Hingga sebahagian sejarawan mencatatnya sebagai wanita pertama yang jenazahnya ditandu seperti yang ada hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video tentang istri Rasulullah yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy. Semoga kita bisa meneladani sifat dan kesalehan beliau dan menambah informasi dan atau wawasan pengetahuan tentang beliau. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.